Udah jam 8.30. Sesuai janji ya akan langsung dimulai aja mungkin. Tapi ya sambil dimulai nanti sambil diajakin lagi teman-temannya ya. Karena ini nggak akan lama gitu. Kalau telat ya nanti lewat aja gitu. Sebelumnya ini ada suaranya. Ada. Oke. Oke, sip. Um, ini kan karena pakai Meet, bukan email polban, kayaknya nggak akan lama juga. Sini penjelasannya juga nggak terlalu banyak. Ini lebih banyak ke latihannya aja gitu. Jadi nanti teman-teman lakuin aja semua latihannya. Dan latihannya ini langsung dipraktekin sekarang gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerjainnya sekarang, ya udah berarti beres Meet ini udah beres, nggak ada task lagi. Simpel aja sih. Kalau misalkan ngikutin ya habis ini pasti beres sih. Dan gak terlalu banyak karena ya teman-teman juga udah banyak gitu ya latihan rutin dari kemarin gitu, berturut-turut ada 2 ya, kebetulan juga ini sedikit jadi agak meringankan gitu ya. Harapannya sih bisa ngumpulin cepet gitu ya, hari ini juga beres kayaknya, atau maksimal besok lah, atau kapan gitu, besok lah kali ya. Oke, diajakin lagi, udah ada. Oke, sebelumnya nih Akang pengen tahu dulu, udah ada yang pernah nyoba Git gitu nggak sih? Git, GitHub gitu, nyoba project pakai itu gitu. Kalau ada boleh sih ya price hand gitu, biar Akang tahu dulu sejauh mana sih pemahamannya gitu. Price hand aja. Ada nggak? Oh, Ardian udah. Ada lagi? Alvin, Mesia. Oh, udah banyak ya. Ada lagi ini? Untuk yang lain mungkin? Edwin, oh ya ini mah udah master ini mah. S2. Oke. Udah cukup banyak ya pasti ya udah tahu lah. Akang di sini cuman meluruskan aja mungkin ya. Kita latihan bareng-bareng. Karena Akang juga nggak expert amat sih sebenarnya. Cuman menguasai basic-basic aja. Yang emang dasar-dasar kalau main Git itu ya minimal tahu ini. Fatur udah di record Fatur? Oke, thank you ya. Jadi kita praktek aja langsung gitu. Nanti ada, oh ya itu presensi ya. Oke. Jangan lupa presensi juga karena waktunya sebentar gitu. Oke, jadi ya simpel aja. Latihannya hanya minimal kalian itu kalau bisa menguasai ini ya bisa berkolaborasi lah sama teman-teman gitu. Karena mata kuliah Git ini kepake di mana-mana gitu ya. Mau di proyek beneran kayak mau di tugas kuliah, karena nggak jarang itu mungkin semester berapa gitu, semester 3 atau 4 itu udah wajib banget paham gitu. Karena teman Akang yang seangkatan sendiri aja kadang masih ada yang belepotan gitu gitu. Mungkin termasuk Akang juga kayak gitu. Jadi kadang ini abis install Git gimana config-nya, kadang masih ada yang suka nanya gitu. Kalau misalkan sekarang nih kan belajar kita ya di unit tekno minimal ya unit yang belajar teknologi itu ya paham gitu ya. Jadi kalau ada temen yang nanya itu di kelas ya, oh ya gini 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 tahu gitu. Minimal bisa gitu loh. Oke, langsung aja ya, nggak usah berbasa-basi lagi. Uh, ini udah kelihatan kan ya? Oke, langsung aja mungkin di sini Hang pakai Linux ya, jadi jangan bingung teman-teman, sama aja. Yang penting tools-tools yang dicatat kemarin di grup itu teman-teman paham gitu ya. Udah diinstal juga, dan kalau misalkan teman-teman ngikutin sekarang, akan jelasannya semudah dipahami mungkin gitu.
Jadi kalau misalkan task ini beres, ya habis meet ini teman-teman beres gitu ya, tugasnya nggak ada lagi. Ada yang perlu ditunggu dulu nggak sebelum akan mulai? Mau setup dulu gitu? Kalau nggak ada sih bilang aja ya di chat nggak ada gitu ya. Ada yang perlu ditunggu nggak? Gimana? Ya, ambil. Gimana? Ada yang perlu ditunggu? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya udah kita mulai aja langsung. Oke, jadi ini adalah modul pelatihan pergerakan latihan rutin unit teknologi. Ini version control gitu ya. Version control ini emang tambahan karena kalian nanti bakal ada yang menggarap proyek gitu ya. Baik internal atau eksternal, itu gimana nanti gitu ya. Nanti ada bagian sendiri. Itu gimana antara ya, ada bagiannya sendiri, nanti teman-teman diinformasiin sama bagiannya. Nah, version control ini adalah basic gitu ya. Jadi nanti kan kalian bakal ngerjain project. Project itu nggak akan mungkin dikerjain sendiri gitu, pasti bareng-bareng gitu. Entah sama tekno atau nanti mungkin ada kolaborasi lain. Atau mungkin nanti teman-teman waktu KP itu wajib banget itu. Bisa gitu itu ya. Karena itu memudahkan gitu ya, dari emang workflow-nya itu udah kewajiban lah bagi programmer belajar Git, GitHub gitu ya. Version control apapun ya. GitLab juga termasuk. Tapi kita sekarang mah fokusnya di Git dan GitHub-nya aja gitu ya. Kenapa pakai GitHub? Karena ya ini lebih mudah gitu ya. Lebih mudah dan ya lebih mainstream lah. Jadi udah di mana-mana dan enak juga ya. Tapi kalau Akang sendiri sih sekarang di kantor mah pakainya GitLab gitu. Tergantung projectnya. Tapi intinya mereka tuh sama. Oke, langsung aja di sini ada prerequisite-nya. Jadi teman-teman yang minimal udah install Git ya. Kalau pakai Windows ya sesuaikan Windows gitu. Di sini udah ada semuanya. Terus kalau pakai Linux sih juga ya. Kalau Linux udah otomatis kayaknya. Terus punya CLI terminal gitu. Kalau dari si Git-nya sendiri sebenarnya dia udah nyediain CLI-nya gitu ya, yaitu namanya Git Base gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah install Git, pencet aja di search Windows itu Git Base gitu, nanti akan keluar Git Base-nya. Karena itu otomatis teman-teman menginstal Git, maka akan sekaligus juga dengan window app-nya yaitu Git Base. Terus tag editor itu bebas ya. Disaranin sih Visual Studio Code gitu karena emang udah mainstream ya, gampang gitu pakainya. Dan ada terminalnya juga gitu di dalamnya VS Code itu. Jadi bisa nggak perlu pakai Git Base bisa gitu kalau kan misalkan pakai VS Code. Terus kalau ini ada akun GitHub, ya teman-teman udah bikin akun GitHub kan kemarin ada challenge juga ya. Kang lihat udah ada yang paham gitu komen-komennya apa aja dari mulai yang basic sampai yang emang ada merge-nya gitu. Dan udah bikin akun GitHub pasti ya udah. Karena ya akan lihat juga ada yang udah ya kemarin itu. Terus untuk teorinya ini emang link aja gitu ya, jadi nggak banyak. Teorinya itu teman-teman bisa searching sendiri gitu ya di Google. Terus teman-teman juga bisa banyak lihat videonya gitu di YouTube, banyak banget yang emang penjelasannya lebih bagus dari Akang gitu mungkin ya. Karena Akang juga belajar dari sana. Jadi untuk teori Akang skip gitu ya. Kita langsung aja ke praktek. Oke. Di sini ada getting started ya. Untuk inisiasi awal gitu ya. Jadi ini tuh levelnya mudah gitu karena kita akan melakukan push ke repository lokal, commit ke lokal, lalu push ke cloud gitu ya. Cloud itu GitHub gitu. Nah di sini ada konfigurasi nih. Ini biasanya tricky nih. Kadang-kadang teman Akang nih yang seangkatan sama Akang, kadang masih bingung di sini gitu ya. Ini kenapa nggak bisa nge-push gitu? Ini kenapa nggak bisa ya itu nge-push
nggak bisa dimunculin kodenya, terus ini udah di-config kok masih nggak bisa gitu. Nah ini tuh emang tricky banget itu di sini tuh ya, kita emang harus setting dulu gitu, karena kan kita kalau mau nge-push itu kita nge-push-nya ke cloud gitu kan. Kalau ke cloud itu kan berarti kita harus punya email sama password ya, karena kita waktu kodenya masuk ke GitHub itu kan ada keterangan siapa yang push-nya, siapa yang melakukannya gitu. Nah, maka dari itu harus di-setup dulu nih di awal nih, biasanya kayak gini. Ini di tutorial install Git pasti udah dijelasin sih banyak ya. Kurang lebih kayak gini. Kalau emang teman-teman udah konfigurasi sih aman-aman aja, cuman kalau coba lakuin ini dulu gitu. Username-nya apa, emailnya apa, terus ini code editor default-nya gitu. Misalkan code itu Visual Studio Code itu ini aliasnya gitu, aliasnya code. Kalau Akang sih udah nge-config ini ya, jadi aman-aman aja sih, bisa dilewat nih kalau memang udah konfigurasinya udah beres. Terus inisiasi local git. Nah ini kalian itu bikin repo repo lokal gitu. Kurang lebih kayak gini sih. Ini pakai CLI bisa aja teman-teman bikin direktorinya pakai create folder gitu di Windows Explorer gitu. Create folder itu bisa. Cuman kalau Akang praktekannya di sini gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari tak 2. Oke, sebelum Akang lupa juga ini perlu ngejelasin. Jadi taksnya itu kurang lebih ada 3 dan ini akan dipraktekin sekarang semua gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti pasti akan beres. Oke, taks 2. Di sini ada mkdir modul git gitu ya. Kita coba aja. Di sini mkdir modul git. Enter. Nah, ini mkdir itu artinya make directory gitu. Jadi membuat directory atau membuat folder biasanya kalau user Windows. Kita cd itu tuh artinya masuk ke directory yang udah dibikin tadi gitu ya. Namanya apa? Modul git. Terus di sini setelah kita masuk foldernya, kita inisiasi git repository-nya gitu. Git init kayak biasa lah, pasti udah paham kalau yang ini git init. Oke, habis inisiasi kita bikin folder. Bikin file. Filenya simpel aja, file.readme.md. Gitu ya. Readme.md. Touch itu untuk membuat file. Kita enter. Nah, udah. Terus kalau misalkan pencet ls itu tuh nge-list directory. Saat ini tuh ada file apa aja? Ini ada file baru namanya readme.md. Oke. Nah, Akang code editornya mungkin nggak pakai Visual Studio Code ya. Kalau Visual Studio Code mungkin kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Ini biar ringan aja sih, Akang jadi pakainya nggak pakai Visual Studio Code. Nah, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code ya enter gini code dot gitu ya. Terus ada filenya di sini. Kosong gitu ya. Nah, kalau Akang sih nggak akan pakai itu ya. Jadi sama aja. Ini biar ringan aja sih ke prosesnya. Karena berat. Isinya lemah gitu. Sama aja Akang pakai Neovim gitu ya. Jadi ya sama aja. Jadi jangan bingung ya. Konsepnya sama. Intinya text editor ya text editor aja, mau pakai apapun sama aja. Habis itu, habis bikin folder terus masuk ke filenya, ketikan unit teknologi misalkan ya. Unit teknologi. Ini ada perubahan berarti di baris pertama. Nah, itu akan dibaca oleh Git. Habis itu exit. Habis itu kan ada perubahan nih tadi. Kita masukkan dia ke staging area. Habis di staging kita bisa cek dia git status. Ada new file nih, readme.md. Tapi belum ada yang di commit satu sama kali katanya. Ya udah kita commit. Git commit, initial commit, biasanya namanya emang initial commit kalau pertama kali. Oke, sekarang nih udah ada branch, ada commit baru gitu ya di branch kita, branch master ini. Habis kita commit berarti kan di itu nggak bisa dirubah lagi gitu ya. Kalau dirubah lagi ya dia harus di commit ulang gitu.
habis ada di sini, ya udah. Berarti ini tuh udah siap di-push ke cloud atau ya biasanya disebut GitHub gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya pasti juga udah pernah gitu ya. Salah. Teman-teman udah pernah juga pasti ya bikin repository gitu ya. Mungkin tugas kuliah juga pada dimasukin ke sini. Terus teman-teman bikin repository, namanya bebas apa aja. Mau ikutin di sini boleh. Kalau di sini sih namanya modul Git gitu ya. Modul Git. Deskripsinya adalah latihan rutin. Rutin version control. Oke. Kayak gini, publik ininya. Nah, ini readme ini kalau di checklist, dia bikin file inisiasi buat readme-nya. Tapi kita nggak perlu ya, karena ada keuntungan juga kalau kita misalkan si readme-nya nggak di checklist. Karena nanti akan ada tutorialnya dibikinin sama si GitHub-nya. Misalkan kita create repository ya, udah beres. Nah, di sini ada bakal disediain nih kalau misalkan kalian nggak checklist si readme-nya, maka akan dibikinin si ininya, si repo tutorialnya, pengen diapain. Nah, karena kita sudah bikin repo lokal, kita ingin nyambungin nih repo lokal sama repo di cloud. Ya udah kita copy aja ini semua. Paste aja di sini. Udah beres. Oh iya, ini karena pakai Linux jadi harus masukin password sama emailnya. Ini direkam lagi ada password, bahaya, mungkin harus diganti nanti. Oke, kita udah berhasil nih nge-push nih dari lokal ke bukan nge-push, kita udah nyambungin nih dari lokal ke ada apa ini? Oh, oke. Kita udah nyambungin nih dari lokal ke repository di cloud-nya. Dan karena di komennya ada push ya ini langsung nge-push juga gitu ke sini. Integrasi remote-nya kita juga dari tutorialnya. Karena langsung asal copy, ternyata di sini ada push juga. Berarti ini langsung ke push ke sini. Nah, udah ada. Simbol aja sih ini masih gampang, cuman memang beberapa orang kadang masih tricky gitu, ada error aja di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman ada error waktu nge-push ya, teman-teman ada cari tahu dulu gitu errornya kenapa. Di sini juga jelasin gitu ya. Kadang nge-push itu gagal karena yang tadi config-nya belum disetting atau config-nya nggak otomatis gitu di Windows. Karena Windows itu sebar otomatis. Cuman kadang juga nggak otomatis gitu. Kadang orang tuh ada yang error waktu nge-push karena config-nya. Nah, di sini ada Stack Overflow-nya gimana gitu ya. Config-nya gimana. Jadi baca-baca aja. Kalau misalkan teman-teman dapat error di situ. Ya, BTW kalau misalkan kecepatan bilang aja ya. Oke, habis itu udah beres gitu aja. Itu buat tak satu, lagi tak lain. Itu baru konekin repo sama ininya, sama lokalnya. Nah, sekarang mulai ke kasus satu, ini levelnya lumayan lah. Karena di sini kita mainnya merge gitu. Jadi merge yang paling gampang gitu ya. Paling gampang tuh nggak ada konflik. Namanya fast forward merging gitu ya. Jadi misalkan di sini ada task gitu ya, teman-teman itu bagian dari pengembangan perangkat lunak gitu ya, tim proyek gitu, mengerjakan aplikasi, bikin fitur baru gitu ya, terus teman-teman berkolaborasi sama teman-teman lain. Kalau misalkan kode teman-teman sama teman-teman itu nggak beda atau tidak konflik, itu tuh artinya dari baris kode yang diubah itu dia tidak diubah dalam line yang sama. Jadi kalau misalkan ada perubahan dari masing-masing komputer ada perubahan dan perubahannya itu di line yang sama, maka dia akan konflik. Nah, karena konflik dia harus di-resolve. Cuma karena ini kasus pertama, jadi ini nggak akan ada konflik ya. Jadi kalau merge itu ya langsung masuk tuh, langsung gabung si kodenya, nggak ada konflik.
karena perbedaan lainnya itu beda. Kalau lainnya sama, dia bakal konflik. Ya, kita langsung saja ya, PWD dulu katanya. PWD itu artinya buat ngecek current directory saat ini. Current directory set itu ada di mana? Ada di sini. Kalau Windows mungkin di sininya bakal ada C bla 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 gitu ya. Kalau Linux mungkin langsung slash gini. Ini sama aja sih, komennya bakal jalan juga di Linux maupun Windows. Terus habis itu apa katanya? cd dot dot. cd dot dot ini mundur satu directory ke belakang gitu ya. Jadi waktu di PWD lagi, nah dari sini dia mundur ke sini. Terus yang kedua rm-rf modul git. rm-rf modul git. Nah, kita ingin ulangi lagi gitu ya, proses yang tadi kita ulangin lagi. Karena bisa jadi kasusnya teman-teman itu emang harus nge-clone gitu dari repository yang udah ada saat ini. Misalkan teman-teman mau join project orang gitu ya, terus ada reponya, itu minimal teman-teman harus nge-clone dulu repo mereka sebelum ngoding gitu. Kita asumsikan kita ulangi lagi dari nol. rm-rf ini tuh untuk menghapus folder gitu. rm-rf ini bahaya banget gitu ya, jadi hati-hati karena ini tuh udah menghapus sistem gitu. Yang penting gini sih, tahu dulu direktorinya di mana, terus rm-rf komennya, habis itu ya endpointnya yang ini gitu ya. Ini menghapus folder. Terus udah beres, habis itu kita clone. Kan teman-teman tadi udah bikin ini ya, udah bikin repo. Nah ini di clone ulang. Terus habis di clone ulang di clone gitu ya. Di clone, untuk nge-clone-nya diambil lagi. Misalkan ini kasusnya teman-teman memang join project orang, terus ada repo yang emang harus di clone. Kurang lebih alur kayak gitu. Ini ngambil lagi folder yang tadi ada di sini. Jadi itu akan kesimpan permanen gitu ya. Kalau misalkan di sini itu, jadi nggak akan hilang lah pada teman-teman itu. Oke, jadi itulah manfaatnya GitHub gitu ya. Jadi kode kita itu kalau misalkan PC-nya rusak atau apa gitu ya, ya kalau bisa tugas-tugas kuliah itu dimasukin ke GitHub gitu biar nggak hilang. Karena Kang juga nyimpan banyak gitu ya, tugas kuliah itu disimpan di sini. Karena kalau butuh misalkan di mana, oh di luar, ya udah cek GitHub aja gitu. Jadi ya digitalisasinya itu emang sangat kental gitu kalau Kang. Kemana-mana emang harus pakai internet. Oke, habis di clone, kita masuk ke direktorinya yang tadi, cd modul git. cd modul git. Nah, kita ada di direktorinya sekarang nih. Masuk lagi, terus kita ingin tahu isi filenya yang tadi aja satu itu kan. Nah, isi filenya kurang lebih kayak gini. Ini emang udah dimodifikasi ya, tampilan Akang jadi lebih enak gitu ya dibacanya. Mungkin kalau teman-teman ngelakuin cat gini gitu ya untuk nge-read isi file ya tampilannya biasa aja gitu ya, unit teknologi doang gitu, barisnya gitu kayak di sini. Nah kayak gini, mungkin kayak gitu kalau di tampilan teman-teman, tapi sama aja intinya. Selama komennya sama, berarti outputnya sama. Oke, habis kita tahu isi filenya, terus kita ingin membuat fitur gitu ya. Fiturnya simpel aja gitu, fiturnya cuma satu baris. Jadi misalkan di sini teman-teman ingin membuat fitur baru gitu. Nah sebelum buat fitur ini, teman-teman wajib banget gitu ya bikin branch baru. Misalkan di sini katanya kita ingin menggarap fitur, sebaiknya Anda membuat branch baru. Oke, nah di sini itu teman-teman emang bisa langsung aja ngoding di sini gitu ya, fitur A gitu. Bisa. Cuman itu kurang bagus sih. Kalau bisa itu teman-teman ya bikin branch baru. Cuman itu tergantung konteks juga ya. Kalau misalkan memang teman-teman ngodingnya nggak banyak gitu, ya langsung aja, nggak usah bikin branch. Cuman kalau misalkan ngodingnya banyak banget gitu ya, kalau bisa bikin branch gitu.
Oke, kita langsung ke bikin branch dulu ya. Git branch. Oke, sudah paham kan Git branch? Git branch itu untuk mengecek saat ini ada branch apa aja sih di Git ini, di lokal Git ini ada branch master gitu. Terus kita akan check out Git checkout fitur email. Oh enggak, bikin dulu Git branch fitur email. Nah, ini kalau Git branch doang dia cuman munculin si saat current ini itu ada branch apa aja. Cuman kalau misalkan pakai tambahan lagi string di depannya, fitur email, jadi bakal bikin branch gitu. Bedanya itu sih. Emang ini komennya sama. Cuma kalau misalkan tambah parameter lagi di depannya, dia bakal bikin literally branch gitu. Terus kita branch lagi. Nah, muncul tuh yang tadi dibikin fitur email. Habis itu kita check out. Check out. Fitur email. Oke. Nah, ini kita udah kelihatan nih kalau di Visual Studio Code juga ada pokoknya di pojok paling sini nih biasanya tampilannya kalau VS Code itu di sini nama branch-nya. Nah, kalau kamu mungkin karena emang udah dimodifikasi jadi muncul juga di sini. Kalau kita ingin tahu kita sedang ada di branch mana ya Git branch saja. Ada perbedaannya nih. Bintangnya tuh di si branch-nya. Gitu. Habis itu kita modifikasi ini filenya. Misalkan kita ingin nambah fitur gitu ya. Asumsikan fiturnya ya simpel aja gitu. Di sini fitur apa namanya? Fitur email. Ya udah kita masukin emailnya sekarang ya. Unit teknologi@gmail.com. Tuh misalkan. Hanya besar. Matiin formaternya dulu. Oke. Udah tuh. Sekarang di file readme itu ada plus tuh. Tambahan file baru. Waktu dicek ulang itu. Dicek div-nya. Di Visual Studio Code juga akan ada sih, Kak. Ada linter buat nandain bahwa line ini tuh telah berubah gitu. Soal Visual Studio Code gitu. Habis itu kita ini sebenarnya sebelumnya udah dimatiin copy paste-nya, cuman dinyalain lagi buat mempermudah aja sih. Memang taksnya udah banyak teman-teman ya. Nah, git add dot itu untuk masukin ke staging area perubahan saat ini gitu. Jadi teman-teman ada di branch mana, itu tuh dimasukin ke staging area semuanya, total apapun perubahannya gitu. Kalau sebelumnya kan kita tentuin gitu ya, dia itu filenya yang mana. Habis itu git commit main app fitur email. Nah ini tuh untuk commit ya biasa. Kalau push origin main ini untuk nge-push ke branch dari si code-nya gitu. Karena kita nama branch-nya master. Bentar. Ada yang kelewat kayaknya. Oke. Oh, emang kita ingin nge-push si branch-nya. Oke. Yaudah, ini udah benar. Git add. Oke. Kayak gini ya. Nah, kita itu ingin nge-push branch-nya gitu. Namanya kan kita master ya. Karena emang repo kita resetnya master awalnya. Git push origin master itu berarti nge-push ke master. Git push origin fitur email berarti kita bakal nge-push branch fitur email ini ke cloud gitu ya. Berarti akan muncul di cloud juga nanti fitur email namanya. Oke, udah beres nih. Jadi teman-teman nih sebenarnya tinggal copy-copy aja sih kalau misalkan
pengennya beres gitu ya, gampang. Nah, habis itu kita bakal bisa ngecek di sini ada fitur email. Oh, udah nambah sendiri nih dia auto ngeload. Nah, ada 2 branch bakal di-push juga si branch-nya. Nah, ini beda kasus sih. Ini kasusnya kita nge-push si branch-nya, literally branch-nya, bukan source code-nya. Gitu ya. Oke, setelah kita nge-push, apalagi taksnya? Dicek ada kan. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat grab-nya gimana. Kita masuk ke Insight Network. Nah, di sini ada nih grab-nya gimana gitu. Kan awalnya dari sini ada commit baru. Nih commit itu bakal dia bikin lagi pet gitu ya. Bakal bikin ya percabangan gitu. Oke, kayak gitu. Habis itu kita ingin nge-merge. Oke. Nge-merge. Ini kan baru ada di branch fitur email. Kalau kita kembali lagi check out main master, kita buka di sini get readme. Nah, dia nggak ada yang tadi tuh, yang tadi tambahin tuh nggak ada. Soalnya baru kesimpan di fitur email aja. Gimana caranya biar sekarang di master ini, di branch master ini ada fitur email? Pertama yang dilakuin adalah git merge fitur email. Ini aja. Kita merge, udah ke merge, ini fast forward merging, artinya nggak akan ada konflik gitu ya, ada pesannya juga fast forward. Karena line yang diubah itu dia beda. Ke line yang diubahnya sama, ya berarti konflik. Ketika kita cat readme, nah udah ada. Dan di grab-nya juga pasti akan lebih akan ada cabang yang nyambung gitu. Habis itu ini merge-nya lokal aja sih. Kalau misalkan kita push bisa, misalkan kita push origin master. Oke, nah waktu dicek di sini pasti ada perubahan nih grab-nya. Nah, bakal nyambung kayak gini. Yang awalnya brace-nya kepisah, bakal jadi nyambung. Dan karena dia fast forward merging, dia bakal si brace-nya itu nggak ada proses nyambungnya gitu. Langsung aja masuk semuanya jadi commit baru. Dan di sini ada 2 branch nyatu gitu. Beda lagi sama kasus nanti non fast forward. Dia itu bakal ada branch yang nyambung gitu, mengarah ke satu branch gitu ya. Karena ini mah langsung aja gitu, linear lah, ini mah linear. Kalau nanti mah nggak linear, bercabang kayak pohon gitu. Oke. Nah, setelah itu kita cek lagi tasknya apa. Udah beres aja. Nih, hasilnya sama. Minimal teman-teman itu ya apa yang ada di modul gitu ya, outputnya itu sama. Dan ini sedikit informasi juga di sini kan pakai akun Tekno. Ini boleh pakai akun teman-teman gitu ya, buat ininya, buat waktu nge-clone-nya gitu ya. Ini akun teman-teman, kasih tahu juga teman-teman yang lain gitu ya. Ini akun teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang bingung gimana. Karena beda lagi untuk akun Tekno. Ada taksnya sendiri. Oke. Habis itu kita ke taks yang kedua. Oke, BTW ini aman kan ya? Ada yang menyimak kan ya? Saya nggak ngomong sendiri ya. Gimana? Boleh direspon dulu, mungkin chat lewat komentar di sini. Aman? Tes. Halo. Oke.
Thank you ya Alvin udah menjawab. Yang lainnya gimana nih? Jangan masih tidur. Oke, sip mantap. Oke, akan lanjut ya. Langsung ke taks yang kedua. Taks yang kedua itu ini kok nge-lag ya? Nah, ini level yang kedua. Sebenarnya sih kalau level kedua, Akang tuh pengen yang ngerjain itu kalian gitu. Cuman karena ya mungkin agak repot dan tricky gitu ya, Akang coba praktekin gitu. Dan kalau bisa diperhatikan karena nanti kalau waktu implementasi teman-teman malah banyak errornya dan akhirnya nggak beres. Oke, taks kedua. Berikut ada kasusnya ya, dibaca aja sama teman-teman. Di sini tuh intinya kita akan melakukan merge dengan konflik gitu ya, atau namanya adalah three-way merging gitu ya. Jadi merge dengan 3 arah. Gitu. Nah di sini kasusnya adalah teman-teman itu adalah sebagai tim pengembangan perangkat lunak yang sedang mengerjakan aplikasi. Tugas teman-teman selanjutnya adalah mengimplementasikan fitur baru dengan menambahkan fitur alamat. Kalau tadi kan baru fitur apa aja? Fitur email ya. Kita nambahin email doang. Terus selain itu ada juga rekan teman-teman yang membuat fitur lainnya yaitu nomor telepon. Terus di akhir penggarapan kode teman-teman itu akan digabungkan dengan kode dari teman-teman gitu. Teman-temannya teman-teman. Kayak gitu. Jadi nanti akan di-merge tuh. Kolaborasi lah. Nah, di sini dibaca aja ya, ada 4 buah branch. Namun Anda hanya perlu fokus kepada 3 branch aja, yaitu main, fitur alamat, sama fitur nomor telepon. Jadi sini tuh ada 4 branch. Cuman ya perhatiin lagi aja, yang diperlukan itu cuma 3. Yang lainnya abain aja. Gitu. Pertama itu. Terus lakukan merge fitur alamat dan fitur nomor telepon ke dalam branch main secara lokal, tidak perlu di-push, dan resolve merge konfliknya. Simpel aja, jadi tinggal di-merge aja di lokal. Ingat ya, apa perbedaan lokal sama cloud gitu ya. Kalau di lokal ya nggak perlu di-push gitu, jadi kalian merge aja di lokal gitu kayak tadi git merge bla 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 gitu. Nah, nggak perlu lagi dimasukin ke cloud. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ada 3 merge tadi ya, ada 3 branch tadi, yaitu di merge aja ya pokoknya. Di merge jadi satu. Dan di sini ada expected hasilnya gitu. Expected hasilnya tuh kayak gini, dan expected, wah mau habis. Oke, sebentar lagi ya. Jadi nggak akan lama. Jadi ada expected hasilnya, ada expected grab branch-nya itu kayak gimana gitu. Nanti ada komennya tinggal di copy-copy aja sih. Oke, akan coba praktekin ya. Jadi kalau misalkan diperhatiin sih pasti bisa sih. Oke, kita coba aja. Kita kembali lagi ke sini. Perintahnya satu persatu.
Misalkan di sini ada git clone. Jadi kita clone aja ini, copy. Pertama masuk dulu ke directory yang diinginkan ya. Misalkan teman-teman bikin directory lagi mkadir modul JS dan control system. Jadi modul JS. Oke. Habis itu di clone. Copy aja. Nah, ini branch-nya brand Tekno. Itulah kenapa sebelumnya kan ada yang di nge-clone dari brand Tekno. Nah, itu tuh sebenarnya harusnya brand teman-teman gitu ya. Jadi tak yang sebelumnya itu pokoknya full brand teman-teman gitu, nggak ada kaitannya sama brand Tekno. Gitu aja sih simpelnya. Di clone. Nah, habis di clone, beres aja. Masuk ke modulnya, modul git, cd modul git. Nah, kalau udah ada main-nya gini ya, ada main di mana gitu di sini atau di sini kalau di Visual Studio Code berarti itu udah masuk ke si folder branch-nya. Nah, di sini ada komen sapu jagat gitu ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Copy aja semuanya. Sama kopinya benar sih aman. Kalau di Linux sih langsung masuk ya. Ini tuh untuk nge-fetch semua branch gitu ya. Jadi kan di cloud itu ada 4 branch tadi ya. Ada 4 branch ini. Nah, kita ingin ngambil semuanya gitu. Diambil, udah aja. Ini ada error karena emang udah exist ya. Jadi nggak masalah. Skip aja selama hasilnya kayak gini, ini aman ya. Oke, setelah semua branch tadi itu di template, kan akan bikin template ya. Yang ini tuh template. Kasusnya kayak gitu. Nah, teman-teman coba resolve kasus tersebut di lokal gitu ya. Dengan cara merge config tadi. Habis di fetch semua branch-nya, semua itunya datanya. Terus selesaikan soal sehingga hasilnya seperti ini pada file readme.md branch main. Misalkan di sini ada branch kan, namanya ada file namanya readme dan sekarang lagi di branch main. Terus kita cat readme.md. Nah, hanya baru kayak gini doang nih. Kita kan ekspektasinya kayak gini. Nah, itu caranya gimana? Ya caranya di merge karena ada rekan-rekan kita yang bikin branch, yang bikin fitur di branch lain. Misalkan kita git checkout git checkout branch-nya apa tadi aja? Fitur alamat. Fitur alamat. Nah, di fitur alamat nih ada nih kodenya. Waruga gitu. Sedangkan yang main cuman ada sampai sini doang. Kita git checkout lagi ke branch-nya. Fitur nomor telepon cat readme.md. Di sini ada nomor telepon. Nah, disinilah pentingnya kita memahami merge config gitu ya. Kita anggap ini adalah file utama kita ya. Di branch main itu cuman kayak gini doang. Terus ada rekan kita yang bikin satu lagi fitur gitu ya. Dia di line di bawahnya. Line 3 nih di sini, line 3. Dia bikin fitur kayak gitu. Terus kalian bikin fitur lagi di sini. Branch 3 juga, baris 3 juga. Nah, sesuai teorinya bahwa ini tuh ada perubahan di branch berbeda, tapi pada line yang sama. Nah, kalau di merge, maka dia akan konflik. Gitu sih teorinya. Sedangkan kita expected hasilnya itu kayak ini. Nah, expected hasilnya itu kayak gini. Ciwaruga ini ke bawah gitu. Kalau ini gimana merge-nya?
ada di baris 3 nih, bakal nabrak gitu kan. Nah, kita harus nge-resolve merge konfliknya berarti kan. Oke, kita praktekin merge konfliknya. Git check out main dulu. Nah, setelah kita berada di branch main, kita merge satu-satu. Karena ini three-way merging gitu ya, ada 3 branch-nya. Branch main, branch fitur alamat, sama branch fitur nomor telepon. Karena three-way merging, maka kita merge-nya harus satu persatu. Yang pertama, teman-teman bebas mau ini dulu, mau nomor telepon dulu, mau alamat dulu, bebas, itu sama aja. Tapi di sini Akang pengen apa dulu ya? Alamat dulu aja deh. Ya, biar sama kayak di sini. Jadi langsung aja git merge fitur alamat. Oke, merge aja. Kita cek sekarang branch main-nya isinya apa. Git get read md. Nah, udah ada nih satu Ciwaruga. Dan saat ini waktu kita mau nge-merge fitur nomor telepon ini, pasti ada konflik nih. Kita coba aja ya. Git merge fitur nomor telepon. Nah, file ada konflik content, merge conflict in readme.md automatic merge failed fix conflict and then commit the result. Nah, disinilah akan ada merge conflict. Teman-teman tinggal dibuka aja filenya. Nah, di sini bakal ada commit head-nya, conflict head-nya. Nah, ini tinggal dihapus aja sih sebenarnya. Karena ada 2 tadi ya, di line yang sama gitu, error konfliknya, ada perubahan di line yang sama. Nah, ini gimana caranya supaya ini mau habis 7 menit masih ada. Gimana caranya supaya dia tuh nyambung gitu. Nah, teman-teman bisa pakai dua-duanya ya, mau pakai Ciwaruganya ada, mau ininya juga ada, bisa dua-duanya. Bisa salah satu aja. Ini doang gitu. Atau enggak ini doang, bisa. Tapi karena kita expected output-nya pengen ada Ciwaruganya dan ada nomor teleponnya, maka kita resolve dua-duanya. Kita hapus head-nya, hapus ininya, hapus ininya, hapus ininya. Nah, ini kan expected output-nya. Save aja. Ini bentar. Ini kita matiin dulu formatternya. Udah aja kayak gini. Nah, di sini kalau di Visual Studio Code juga ada yang kuning, ada yang hijau gini nih. Bakal ada perubahan gitu. Artinya ini tuh ada perubahan di baris ini. Terus di sini teman-teman tinggal commit aja. Git commit nm namanya bebas merge dan juga fitur alamat dan fitur nomor telepon notape. Oh, masih error. Git merge aja ya. Oh, git add dulu lupa. Git add. Oke. Habis itu git commit alamat sama fitur telepon. Nah, di sini udah nih beres nih. Oke, udah beres sampai situ. Terus kita copy lagi ini. Expected output-nya kan tadi udah sama.
Kita cek Grab-nya di sini di lokal, copy aja langsung semuanya. Nah, akan kayak gini. Pokoknya ya task-nya kerjain aja, pokoknya expected output-nya kayak gini gitu, sama. Ini kan sama ya. Kalau message-nya beda ya nggak apa-apa. Yang penting ya kayak gini nih. Ada percabangan terus di cabangnya nyambung lagi ke sini. Gitu aja sih, simpel kan. Oke, beres sampai situ. Ada tambahan lagi nih, kan kemarin teman-teman latihan MVC ya. Nah, coba itu di-push aja sih ke repository, terus dikumpulin ke task latihan MVC gitu. Terus ini kerjain aja sebisanya, ya jika penasaran ya tanya aja langsung gitu ya. Karena sebenarnya simpel, yang penting sih paham konsepnya, mungkin akan agak juga berbelit-belit gitu ya. Yang penting mah baca aja dokumennya, insya Allah paham lah, gitu sih. Cuman kan tadi udah Kang demoin ya, berhasil gitu semuanya. Selama mengikuti panduannya sih pasti bisa. Itu udah didemoin ulang juga, jadi ya aman sih harusnya ya. Oke, tersisa 4 menit nih. Ada dulu nggak yang pengen ditanyain gitu? Gimana? Aman? Sisanya 4 menit lagi, 3 menit lagi nih. Link repo. Nggak perlu dikumpulin sih, karena kalian juga nanti bakal banyak repo ya. Karena ini tuh simple aja gitu. Tapi kalau untuk yang task 3 itu dikumpulin ya. Yang task 3 dikumpulin, cuman kalau yang lain gitu nggak perlu. Oke. Kalau yang lain mah kalian cuman cukup screenshot aja gitu. Jadi kalian udah ngerjain, udah bikin repo, udah nge-push, udah nge-merge atau apa. Nah, itu screenshot aja. Nggak usah dikumpulin. Soalnya nanti kalau banyak-banyak repo juga jadi sampah gitu ya. Pengalaman apa sih gitu sih. Jadi ya yang penting ada screenshotnya. Oh, ini udah bener kayak gitu, ya udah cukup. Itu aja sih. Ada lagi? Gimana yang lain? Aman ya? Oke, waktunya udah 2 menit lagi. Alhamdulillah 1 jam beres. Nggak terlalu lama juga kan ya. Dari petinggi unit tekno, apakah ada yang ingin dibicarakan? Atau dikembalikan lagi aja ke Edwin, gimana Win? Udah aja Win? Tur udah beres tur?